Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan tokoh muda Betawi yang konsen dalam mengembangkan seni budaya Betawi khususnya dan kemajuan Betawi pada umumnya. Beliau adalah Bang Eki Pitung. Untuk teman-teman aktivis Betawi sudah tahu kalau beliau ini salah seorang wakil ketua umum bidang sosial masyarakatan, pendidikan dan agama di BAMUS Betawi, Bang. Ya. Beliau juga aktif bagaimana membumikan silat Betawi di kancah nasional maupun kancah internasional dengan Ikatan Silat Betawi Indonesia Jaya, Bang, ya. ISBI Jaya. Nah ini, Bang, kan sebentar lagi nih, Bang. Kita ini kan mau ulang tahun nih, Bang. Iya. Tentu Jakarta ya? Iya, Jakarta. Bukan ente yang mantap. Bukan Jakarta, Iya. Bang. Abang selaku pengurus dan tokoh BAMUS Betawi tentu kan punya tanggung jawab moral juga, Bang. Paling nggak ada lah catatan Abang nih kan. Ini Betawi udah makin tua aja nih. Sekarang ke 494 kan begitu. Sementara kalau misalnya kita lihat kebijakan dari Pemprov DKI itu juga kan sudah memberikan ruang, Bang, untuk kemajuan Betawi. Mau lewat UMKM-nya, mau lewat seni budayanya kan gitu. Nah, Abang melihat peluang-peluang yang telah disampaikan oleh Pemprov DKI khususnya untuk penduduk inti kota Jakarta itu bisa ditangkap nggak, Bang, sama warga Jakarta, Bang? Ada sebagian yang nangkep, ada sebagian yang nggak tahu. Bisa juga ya udah urusan masing-masing. Kalau bicara warga Jakarta. Tapi kalau bicara aktivis Betawi atau para organisatoris, pemerhati masyarakat itu udah tahu. Hanya memang kalau dibilang apakah sudah dirasakan sedikit banyak, kurang lebihnya sudah. Hanya memang ini menurut saya kesungguhan. Nah, ini kesungguhan pihak pemerintah daerah. Kadang sebenarnya itu disposisi ataupun tugas-tugas yang sudah diberikan oleh gubernur mungkin sebagai pimpinan itu tinggal jalan dan nah inilah mungkin dinas-dinas yang memang harus duduk bersama untuk berpikir. Jadi jangan masing-masing yang ono bikin program sendiri, BAMUS Betawi bikin program sendiri cuman pakai dana hibah. Dana hibah itu sebenarnya kagak pantas karena cuma 5 miliar buat BAMUS Betawi, sementara pembinaan itu kan luar biasa buat ormas-ormas dan organisasi Betawi. Jadi bukan soal angka yang kita maksud sebenarnya, tapi bentuk perhatian dan duduk bersama untuk dana yang namanya sekian triliun dari dana APBD Pemda DKI. Harus ada memang pihak-pihak dinas terkait yang bernuansa dengan membagi persoalan-persoalan ini, baik itu budaya maupun nilai sisi-sisi hidup, pendidikan, nilai sosial, itu ya duduk bersama dengan orang Betawi. Jadi bukan hanya sekedar sebenarnya Pemda bertanggung jawab karena dia yang punya duit, dia yang punya anggaran, bukan hanya sekedar urusan infrastruktur, karena Jakarta ini udah sistem udah berjalan, pembangunan udah dari gubernur-gubernur sebelumnya, program tahun ini dilakukan oleh gubernur yang sekarang bisa nanti dilakukan oleh gubernur berikutnya. Jadi sistem itu udah berjalan kalau bicara pembangunan. Tapi bagaimana pembangunan sumber daya manusia, bagaimana pembangunan masyarakat inti kota Jakarta, terutama orang Betawi, ini bisa terasa manfaat. Terus saya memang Pergub dan Perda ini seharusnya kalau Perda ini udah Masya Allah itu sebenarnya udah ke bawahnya itu. Kalau kita punya inspirasi dan kita punya proaktif, saya yakin itu bisa sangat bermanfaat, dan khususnya buat orang-orang kita Betawi juga itu pasti bisa sangat bermanfaat sebenarnya. Jadi, Bang, kalau misalnya kita bicara Betawi, Bang, ya, kayaknya walaupun Betawi tempo dulu kan sekarang masih mengakar ya. Ambil salah satu contoh, yang namanya orang Betawi itu kan tiap kampung ada macannya, Bang. Iya, ada nomornya juga. Iya. Jagoannya ada nomornya, Bang. Makanya itu. Nah, sekarang juga kan bicara seni budaya begitu, Bang. Tiap kampung ada sanggar itu, Bang. Ya. Ada nggak upaya-upaya BAMUS untuk memberikan pencerahan, Bang,
kepada para pengurus sanggar nih bang, yang ada di kampung-kampung gitu kan, yang memberikan semacam pendidikan lah gitu kan, atau workshop lah atau apalah, dalam rangka memberikan pemahaman kepada mereka. Ini ada loh sebenarnya peluang yang kita bisa tangkap kalau ente begini. Ini sebenarnya bukan bidang abang nih bang ya. Iya di Bamus. Bidang abangnya pendidikan ya bang ya. Iya. Nah itu kira-kira ada nggak bang upaya itu? Kalau belum ada, kapan mau dilaksanakan? Karena maaf, tadi abang ngomong anggaran 5 miliar. Itu dipakai lah dikit buat pinterin orang Betawi. Jangan tokoh-tokoh Betawi dong yang pintar, saya bego. Colek dikit lagi. Nanti udah sujon lagi ya. Jadi gini bang, nggak apa-apa, wajar. Itu ente tahu nggak proses 5 miliar itu bagaimana susahnya? Iya kagak tahu lah bang. Udah kita orang Betawi cuman mau apa ya? Ada hak yang namanya dari sekian triliun, 98 triliun. Itu sebenarnya kalau dengarnya juga orang lain juga sedih. Kalau ibaratnya Aceh, masyarakat Aceh itu jelas itu, malah persentase itu dia bentuknya dari APBD-nya. Lalu Papua lagi kan, lalu juga Yogyakarta apalagi. Jadi sebenarnya kita tahu ini dengan dana 5 miliar jangan diubek-ubek dengan uang itu sebenarnya. Malah bisa dikasih malah kadang kagak. Itu tuh sedihnya kita. Kayak disembarangin dong bang. Sebenarnya bukan disembarangin bukan disembarangin. Ya keputusan itu keluar itu kan bukan hanya Pemprov DKI, ya, paling tetap keputusan tapi legislatif juga. Iya. Pengaruh juga. Inilah yang kita juga berharap legislatif dan juga pemerintah daerah, kalau untuk urusan masyarakat asli atau masyarakat adat khusus Betawi, udah jangan pakai dibawa-bawa ke politik. Ya. Jangan dibawa-bawa lagi nih orang gue, bukan orang gue ya. Gitu. Itu jangan begitu deh bang. Karena tanggung jawab kita bukan ke person to person, tapi adalah buat masyarakat Betawi. Soal nanti digunain atau salah atau benar, itu nanti KPK yang panggil bang. Ya. Jadi bukan kita lagi. Jadi kita berharap juga yang punya kebijakan itu dewasa berpikir, jadi nggak susah. Karena memang Bamus Betawi ini satu-satunya rumah besar, satu-satunya yang memang disebut di dalam Perda itu. Jadi mau tidak mau udah kewajiban Pemda dan legislatif itu harus bisa perhatian khusus. Nah ini kadang-kadang masih ada unsur-unsur politik yang akhirnya kita bikin pegel. Nah insya Allah saya yakin kita tujuan baik buat masyarakat adat, karena bukan buat siapa-siapa, juga bukan buat dikantongin, itu buat benar-benar kebutuhan dari orang-orang Betawi itu sendiri. Terus ada pertanyaan bang, misalnya, gue orang Betawi perasaan sanggar gue gak pernah diperhatiin gitu ya. Jadi begini bang, sebenarnya Bamus Betawi itu ada di dalam Bamus Betawi ada LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah lembaga kebudayaan Betawi ini adalah bagian dari unsur pendukung Bamus Betawi. Nah LKB ini spesialis memperhatikan sanggar-sanggar seni budaya Betawi. Jadi posnya harus jangan salah itu gitu, maksudnya kamarnya jangan salah. Nah kalaupun misalnya mau minta dana pembinaan dan seterusnya, itu nanti ke LKB. Nah LKB nanti bisa berkoordinasi dengan Bamus, kita bisa memproval lah, artinya mengaminkan. Yang kedua, tanggung jawab Bamus Betawi bukan hanya sekedar orang-orang pembinaan sanggar, tapi jauh lebih besar nilai-nilai strategis, kayak seperti kita bikin undang-undangnya, bikin peraturan-peraturannya, agar keputusan dan kebijakan pemerintah itu ada keberpihakan terhadap Betawi ya. Yang kedua, sumber daya manusianya, misalnya pendidikan orang Betawi, itu pun kita lagi berpikir gimana caranya kalau kita ke depan, wallahualam bisa awak, kita bisa orang Betawi bisa gratis misalnya biaya pendidikan. Kalau sekarang memang udah ada gratis, cuman SD doang. Tapi SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi ada bentuk perhatian. Misalnya bentuk perhatiannya beasiswa, ya beasiswanya juga jangan sampai juga disamain sama yang lain. Harus IP-nya tinggi. Nah itu namanya bukan bentuk perhatian bang. Gitu. Kalau harus IP sekian gini-gini. Yang penting orang Betawi sekolah aja. Ya. Itu prasangka baik kita ya. Insya Allah mudah-mudahan diperjuangkan bang. Itu juga kita lagi perjuangkan. Bagaimana
itu pendidikan, lalu hak-hak politik, hak-hak masyarakat adat. Itu sekarang kita lagi ngegodok Bamus Betawi persoalan pergub baru bahwa APBD yang dana hibah untuk Bamus Betawi ini kita lagi perjuangkan agar ini tidak bentuk setiap tahun kita ngajuin. Jadi itu kayak kita orang ngemis jadinya. Iya. Bisa dilihat, bisa juga kagak, bisa ditinggal, bisa dibilang lupa oleh dua institusi ini begitu. Jadi secara otomatis kalau sudah ada pergubnya, secara otomatis orang kayak bayar rekening listrik, Bang. Jadi artinya memang udah kewajiban begitu. Nah, ini yang harus dibikin. Kita nggak pakai nuntut berapa persen lah dari APBD. Yang penting perhatian terhadap rumah besar ini untuk bagaimana Betawi semua yang memang kita berpikir. Nah, inilah yang kita lagi dorong agar pihak legislatif dan eksekutif ini bersama-sama merumuskan bahwa dana ini juga sudah tidak setiap tahun kita ajukan. Jadi sudah ada platformnya, sudah disebut dan rutinitas dipakai. Dan udah jadi plat merah bahasanya begitu. Jadi kalau misalnya kita bicara perjuangan Bang, gerakan itu kan ada gerakan makro, ada gerakan mikro kan. Nah, gerakan makro ini kan yang tadi aku sebutkan, bagaimana Bamus Betawi mencoba membuat undang-undang yang bisa menguntungkan Betawinya kan. Tapi secara mikronya kan penting juga Bang, karena di Bamus sendiri itu kan ada divisi-divisi kan. Iya. Nah, kayak divisi seni budaya, divisi macam-macam gitu kan. Nah, bagaimana secara mikro juga ini bergerak dalam rangka dalam tanda kutip itu menggeser paradigma berpikir itu Bang. Iya, paham saya. Jadi Jadi memang udah dilakukan belum kan gitu? jadi gini, kita setiap raker itu kan ada ya, rapat kerja Bamus Betawi. Itu diundang para pimpinan organisasi dan juga pengurus. Di situ mengajukan ide, gagasan, pemikiran, terus mau ngapain program itu. Nah, kadang-kadang kalau itu program tidak menyangkut, tidak memenuhi platform dana yang akan diturunkan, ini kan pasti bersinggungan, artinya akan blunder berhadapan. Lah, ini ada kebutuhan dana. Kita turun ke bawah. Orang ngelihat dianggapnya kita turun itu misalnya menginventarisir perburuan, menginventarisir sanggar-sanggar yang benar-benar cinta sama Betawi dah begitu. Itu anggapnya waduh, ini bagus nih. Wah, ini bawa duit nih, ini begini. Padahal enggak juga harus begitu. Jadi dana hibah dengan besaran segitu tuh prihatin sebenarnya, sangat prihatin. Nah, bahkan tahun ini pun tidak keluar sama seperti keinginan kita gitu. Bahkan kita sering pernah mau ngajuin lebih besar, tapi kadang-kadang pertanggungjawabannya itu, jadi nggak gampang juga. Pernah ditantang, lo mau 20M Bamus, kita sendiri nggak berani juga. Kenapa? Karena masyarakat kita, Betawi khususnya, itu begitu kita kasih dana-dana kecil, itu pertanggungjawabannya suka diabaikan. Ya, mereka nganggap duit hibah nggak perlu tanggung jawab kan. Nah, iya dianggap begitu nggak? Ya, kalau gitu kan tetap Bamus Bang yang ibarat. Oh iya, tanggung jawab. Kalau dana hibah tetap ada LPJ-nya, ada laporan pertanggungjawaban. Jadi sebenarnya Bamus sendiri juga rajin ya menggelar raker gitu kan, dan mengundang tokoh-tokoh ormas gitu ya. Tokoh-tokoh ormas. Saya nggak diundang karena saya bukan tokoh ormas kan gitu kan. Nggak, itu tokoh kelontong. Ente ngeles Apa aja dulu, ada. kayak bajai kosong, ngeles dulu. Jadi kalau teman-teman mau diundang di Bamus Betawi, coba legalitas formalnya diurus. Kalau yang udah punya sanggar. Iya, benar. Karena itu persyaratan dari pemerintah dan daerah. itu juga menjadi jembatan nanti untuk membuat proposal kegiatan atau apa Iya. gitu kan. Jadi ya jangan buka toko kelontong lah. Iya, benar. Cukup Bang Japra aja. Cukup saya aja yang buka toko Oke. kelontong kan gitu kan. Nah sekarang begini Bang, ada umumnya Bang. Ente serius banget. Enggak, memang harus serius Bang, Oh, iya. kalau ngomong Betawi. Oh iya, masya Allah. Saya ngomongin Betawi. Allah, Pak. Pada saat Keren ada doang yang serius gitu. sebuah organisasi Betawi berdiri, itu pastilah nggak jauh dari bagaimana kita menjadi tuan rumah di kampung kita sendiri. Nah sekarang ini di bawah kepemimpinan Bang Haji Hule, Bamus Betawi, yang juga memang ketakuhannya juga yang udah bicara nasional lah ya karena tidak. Itu apa nih pandangan abang tentang kalau abang sering-sering ngobrol dengan tokoh-tokoh Betawi gitu?
itu udah sejauh mana mereka mampu merealisasikan impian mereka lewat ormas mereka agar Betawi bisa menjadi tuan rumah di Kasih. Tentu tuan rumah yang baik ya bang ya, karena tuan rumah ngancem banget pakai gitu. Ya itu sebut tuan rumah tergantung tamu. Kalau tamunya bawain makanan, ya kan, jangan bawain masalah kan enak Bang. Jadi pertanyaannya Pertanyaan itu, jadi udah sejauh mana nih mereka mampu lewat ormas yang mereka pimpin mengimplementasikan bahwa Betawi harus menjadi tuan rumah di Kampung Halaman itu. So kalaupun misalnya mereka bergerak sebenarnya kalau misalnya ada hambatan ada apa kan ada tempat buat bertanya Pak, di Bamus Betawi kan gitu. Jadi ya jangan ada tapi seperti tiada gitu loh. Ya begini ya, jadi memang Bamus Betawi ini organisasi yang cukup lama. Bahkan kalau mau jujur, itu kan dari tahun 82 ya. 82. Ya, jadi kalau mau jujur, Betawi baru diakui secara konstitusi oleh pemerintah. Itu berarti di tahun 2015. Begitu Perda Pelestarian Budaya Betawi diakui. Tapi kalau sensus 1957 Pak. 1957. 1957 baru ada suku Betawi tuh. Oh iya, itu malah kalau pendaftar dari 1928 Usti Tamrin perkumpulan. Nah saya ngobrol dengan Bali waktu itu di tahun-tahun 2014-2015. Waktu kunjungan Bamus ke Bali atau Bamus ke Bali. luar biasa? Bahkan itu Bali bilang bahwa pengakuan secara konstitusi Bali itu di tahun 68 bahwa tradisi seni dan seterusnya itu pemerintah harus sejalan, pemerintah daerahnya. Jadi itu tahun 68 atau 67 tahun 68. Kita baru tahun 2015 kesininya aja baru berapa tahun? Baru 6 tahun. Jadi kalau impian kita mau kayak Bali, bahwa nuansa dan semuanya itu orang melihat bahwa ini kampung Betawi nggak hilang dari mulai ornamennya, tradisinya begitu, itu perjalanan akan panjang. Jadi kita kembali lagi kepada teman-teman yang memang sebagai penggiat seni Betawi dan seterusnya, ngalir aja dulu, ngalir kan memang Bamus Betawi pelan-pelan ini. Baru diakui secara konstitusi, baru undang-undang ini baru diakuin. Takut juga lagi nanti ntar berbeda lagi orang, berbeda lagi kebijakan, itu berbahaya lagi. Itu penyakit kita kan Bang. Itu Beda penyakit. pimpinan, beda Beda pimpinan, beda kepentingan. Secara umum negara juga kadang-kadang mengajarkan seperti itu. Ya pembinaannya begitu, ya kan kita di bawah ikut lagi. Jadi itu. Nah ini, tapi insya Allah kalau buat budaya, buat masyarakat adat, saya yakin ini perhatiannya berbeda lah. Nah memang perlahan-lahan, jadi nggak hanya kita melihat seolah-olah Bamus ekspektasinya udah tinggi bener. Ekspektasi apa nih bahas ini ya? Gue jadi takut Harapan. kekerenan. Nah harapan orang Betawi termasuk ente juga misalnya. Dah misalnya Bamus Betawi udah begini, udah begitu. Mana kita nggak diperhatiin? Karena yang diperhatiin ini secara umum, Bang. Makro. Jadi makro. Bamus Betawi itu hanya cuma dapat dalam porsinya nilai-nilai strategisnya, Bang. Jadi sisi-sisi politiknya, sisi-sisi strategisnya nggak sampai juga mengakar ke bawah memang. Artinya mengakar ke bawah, bentuk perhatian sampai ke bawah itu masih berproses. Ya sebenarnya bisa juga Bang, maksudnya sekarang nih Bamus Betawi sedang memperjuangkan apa nih kayak ceritakan barusan ya. Dengan media-media kayak begini kan kita sudah menyampaikan ke mereka. Betul. Jadi Ya artinya yang akan dirasakan. Maksudnya gini, saya mengatakan kepada teman-teman penggiat seni ataupun tadi yang saya bilang perguruan, jangan langsung mengekspektasikan seolah-olah ini sudah aman, sudah enak, sudah tenang, ngapain nih, jangan-jangan Bamus Betawi ditekuk duitnya gitu misalnya, naudzubillah min dzalik. Jadi ini semua on proses. Artinya baru diakui, kita proses secara legalisasi, secara konstitusi, perlahan semua berproses dan juga nggak ujuk-ujuk duit datang bujur-bujrak begitu ya, jatuh langsung kita ke kasnya Bamus, nggak begitu. Itu pun pernah kita ditantang. Lo mau 20 miliar Bamus Betawi, lo mau 100 miliar Bamus Betawi. Tapi ternyata SDM kita nggak bisa, Bang. SDM kita belum berani terima. Karena gue takut ntar akhirnya jadi temuan, KPK akhirnya jadi bau.
jadi bamus, jadi jelek. Itu yang kita pikirin. Jadi pelan-pelan, nggak apa-apa deh, pelan-pelan sebentar gitu. Baru udah mulai bisa sih Bang. Ada teman-teman yang udah bisa laporan pertanggungjawabannya dengan dana misalnya 100 juta, dengan dana 200 juta, dengan dana misalnya bikin program 500 juta, terus udah ada laporannya, oh dan diterima gitu oleh BPK, oh ini bener lah ya. Nah ini kan belajar nih masih, semuanya belajar. Dan saya yakin kita nggak tahu 10 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan, nanti sudah bisa sanggar-sanggar diberikan pertanggungjawaban dana, lalu lo asal bisa ya LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya, karena ini Pemda DKI harus ada pendampingan BPK dan semua KPK itu. Jadi ini pelan-pelan, dan ini SDM-nya yang sebenarnya ternyata kita kebanyakan harapan yang tinggi, ekspektasi kita besar, seolah-olah Bamus benar-benar menjadi center class gitu. Artinya yang bagi-bagiin duit dah begini-begini, padahal sebenarnya semuanya itu kita belajar dulu. Saya pun nggak ujuk-ujuk jadi pimpinan di Bamus Betawi, semua berproses, dan itu semua ada perjuangan, ada pengorbanan, dan semuanya belajar juga. Nah ini yang akhirnya teman-teman harus bisa juga berproses gitu. Dan kita yakin siapa yang istiqomah, siapa yang konsisten terhadap budaya dan keadatan ini, saya yakin itu akan nggak lama lagi itu pasti akan berbuah manis. Alhamdulillah tadi sudah diceritakan sama Bang Eki panjang lebar bagaimana sebenarnya perjuangan teman-teman kita di Bamus, tokoh-tokoh kita di Bamus dalam rangka mengaktualisasikan kemampuan kaum Betawi Bang, di kancah nasional. Nah, buat teman-teman, kalau yang kita bisa bantu doa ya kita bantu doa, yang kita bisa bantu dengan kegiatan dan program gitu kan, kritik saran itu Bamus terbuka Bang ya dengan kritik sarannya. Oh sangat. Bamus tapi bukan berbasis kebencian, oh iya, jangan. kritik dan saran Kritik itu. dan saran. Karena orang kalau udah nggak suka, udah benci, jadi apa ya orang yang sampein, yang bersangkutan itu udah bilang alah, a i u. Jadi nggak maju kita Betawi. Biarkanlah Bang mereka menderita dengan kebenciannya. Allah. Kita terus bergerak dengan kecintaan kita kepada Amin. kaum kita gitu Iya. kan. Yang saya garis bawahi tadi Bang Eki bilang Bamus itu terus bergerak. Nah, kita juga berharap di bawah nih dengan kapasitas kita bergerak. Kenapa kita harus bergerak? Karena hidup itu sendiri adalah kata kerja Bang. Iya. Hidup itu kata kerja, jadi yang namanya bekerja kita kan harus bergerak kan. Bergerak. Nah insya Allah sesuai dengan pergerakan kita yang seperti Bang Eki ceritakan tadi, kita akan mendapat balasannya karena Allah tidak tidur Bang. Amin, betul. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Eki. Sebelum apa yang Bang Eki sampaikan tadi mencerahkan sahabat-sahabat saya, itu juga sudah mencerahkan saya. Amin. Semoga kedepannya juga saya bisa lebih banyak berpikir dan berbuat untuk Betawi Bang. Walaupun saya bukan ketua umum ormas. Lurah Kampung Jantung. Lurah Kampung Jantung. Lurah Kampung Jantung. Oke, Bang Tapi Eki. manusia kan semua punya kapasitas, punya kekurangan, punya kehilapan. Jadi kembali lagi memang kita semua yaitu tadi positive thinking, prasangka baik. Karena juga harapan itu semua orang bisa visi misinya kita mau begini mau begitu, tapi kan manusia semua bisa berencana. Allah yang menentukan. Tapi intinya kalau kita sama-sama menciptakan aura positif dari Betawi sama Betawi sama Betawi, dan ini untuk Betawi, insya Allah pasti akan berbuah manis. Dan itu udah janji Allah kalau kita manjada wajada, bersungguh-sungguh, itu pasti dapat gitu. Oke Bang, makasih Bang Siap. atas waktunya. Semoga Bang Haji senantiasa diberikan kesehatan Amin ya Allah. dan istiqomahan gitu. Amin ya Allah. Doanya aja. Sehingga banyak teman-teman juga yang kita harapkan bisa maju, bisa melihat hasil dari apa yang Bang Eki dan tokoh-tokoh kita di Bamus lakukan. Karena pada hakikatnya kita berbuat untuk kemaslahatan bersama, khususnya Betawi keduanya. Kami rasa cukup sekian. Apabila ada lebih kurangnya, saya mohon maaf Bang Eki, kepada Bang Eki selaku narasumber, juga kepada saudara-saudara saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.